Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Bertemu lagi bersama saya, pembicara dari Porsuri Forum Suara Santri. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama lagi membahas tentang atau seputar fikih ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari seseorang yang bertanya, yang isinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini daerah Kalbar katanya, Kalimantan Barat ya. Islam masih minoritas. Jarak antar masjid cukup jauh. Azan tak kedengaran dari masjid yang lain. Tapi masjid di sini jamaahnya kurang dari 40. Oh, oke, kita bisa simpulkan bahwa permasalahannya ini adalah permasalahan dari adat sholat Jumat ya, yang mana itu notabene syarat untuk diwajibnya mendirikan sholat Jumat ya. Pertanyaan, lalu apakah tetap mendirikan sholat Jumat atau bagaimana? Yang kedua, jika ikut madhab lain kan harus satu qadiyah, satu paket. Nah, di madhab lain perbedaannya dengan madhab Syafi'i bagaimana? Yang ketiga, tolong kasih solusi. Terima kasih. Oke, jawabannya insya Allah kita akan jawab dengan ucapan Waalaikumsalam. Jadi tetap mendirikan sholat Jumat meski hanya ada 8 atau 12 orang laki ya. Ikut kaul yang doib dalam mazhab Imam Syafi'i lebih baik daripada ikut madhab yang lain, karena sulit menjaga syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yaitu yang tadi, kan harus satu qadiyah ataupun satu paket gitu kan. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ada dalilnya gitu kan dari kitab-kitab para ulama bahwa tetap mendirikan sholat Jumat meski hanya ada 8 orang atau 12 orang lelaki. Nah, kita insya Allah akan memberikan referensi kitab, yaitu yang dikutip dari kitab Bughyatul Murtasyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, bukan Murtasyidin ya, Mustarsyidin, salah ucap saya. Jadi kutipan teksnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam mas'alatun al-madhabu ada musyihatil jum'ati biman lam yakmul fihimul adad, yang mana artinya di dalam madhab Imam Syafi'i tidak sahnya sholat Jumat untuk orang-orang ataupun yang mendirikan sholat Jumat di mana adat tersebut tidak sempurna, yaitu bilangnya 40 orang. Kita teruskan lagi. Wakhtara ba'dul ashabi jawazaha bi aqalli min arba'ina taqlidan lil qail bihi. Nah, di antara referensi yang mana kita tetap harus melaksanakan sholat Jumat walaupun hanya ada 8 atau 12 orang itu, yaitu di sini bahwa sebagian ashab Imam Syafi'i itu memilih bisa mendirikan sholat Jumat dengan bilangan ataupun adat yang kurang dari 40 orang. Kalau di sini kan 8 ataupun 12 orang. Apa alasannya? Taklid dan lilqail bihi, yaitu taklid kepada orang yang mengatakan sahnya sholat Jumat di bawah bilangan 40 orang itu tersebut. Wal khilafu fi dzalika muntashirun. Wah, bahkan perikhtilafan ini menyebar luas, itu meruncing ya. Bahkan qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar pun Al-Asqalani berkomentar. Siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau adalah ahli hadis. Adapun ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun beliau itu adalah ahli fikih. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua ya, Al-Asqalani dan Al-Haytami. Wa jumlatu ma lil ulama fi dzalika 15 qaulan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip
bahwa jumlahnya kaul, bahkan kaul-kaul para ulama itu dalam masalah ada Jumat tersebut menjadi atau dibagi menjadi 15 kaul, saudara. Biwahidin qalahu Ibnu Hazmin. Bahkan naqalahu Ibnu Hazm, bahkan Imam Ibnu Hazmin pun mengatakan bahwa sholat Jumat itu bisa walaupun hanya satu orang. Istani kal jamaah qala An-Nakhai, bahkan Imam An-Nakhai juga mengatakan bahwa sholat Jumat itu bisa dilaksanakan walaupun dua orang. Dua orang itu berarti imam bersama makmum ya. Wa ahlu dhahir salah satun. Dikatakan oleh madhab Dhawahiri gitu kan, bahwa sholat Jumat itu bisa walaupun hanya 3 orang kalau gak salah ya. Madhab ahlu dhahir itu adalah madhab Dhawahir, Imam Dawud al-Dhawahiri itu. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini, kaul-kaul ini masih panjang ya teman-teman. Masih ada beberapa kaul yang belum kita bahas. Tapi bila mana kita bahas di dalam sesi ini tidak akan memakan waktu yang sedikit, pasti akan memakan waktu yang banyak ya. Maka saya cukupkan sebagian kaul dari 15 kaul yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya referensi ini bukan hanya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, tetapi ada juga dari kitab I'anatul Thalibin. Tetapi kalau saya bahas dalam kitab I'anatul Thalibin pasti akan panjang pembahasannya dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Maka daripada itu saya akan hanya bisa memperlihatkan cuplikan kitabnya saja. Nah, teman-teman, bahkan di sini ada kisah dari kitab Tadhkirun Nas halaman 169. Innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masya ila ahli qura as-saghirah wa amarhum ay yuqimul jum'ata wa illam yakmilu arba'ina la siyaman idza ijtama'a thamaniyatan wa isna asyara min ahliha wa lam ya'murhum bi'adati dhuhri wa ja'ala dhalika ilaihim kama naqala an ahli ilmi fa in kama nukila an ahli ilmi fa inna ba'dahum ya'muru bi'adati dhuhri wa ba'dahum yaktafi bis salatil jum'ah. Yang mana kurang lebih artinya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sering mendatangi penduduk desa-desa kecil dan memerintahkan mereka untuk mendirikan sholat Jumat walaupun tidak berjumlah 40 orang, lebih-lebih ketika berkumpul 8 atau 12 orang dari penduduk setempat. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk bersolat duhur ataupun iadah mengulang sholat duhur setelah Jumat. Beliau menyerahkan sepenuhnya urusan itu ada kepada penduduk setempat karena dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang memerintahkan iadah duhur dan ada juga yang tidak atau cukup sholat Jumat saja. Adapun untuk lebih berhati-hati, ya kita laksanakan sholat Jumat dan juga lebih bagus kita mengulangi lagi sholat yaitu sholat duhur kembali ya. Itu lebih ihtiyat ataupun lebih hati-hati. Nah, oke teman-teman, dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi sebuah ilmu yang bisa bermanfaat untuk saya, umumnya untuk semua orang. Dan mohon maaf bila ada salah perkataan ataupun dari segi bahasa yang tidak sesuai dengan apa adanya. Malum saya juga lagi belajar. Mohon bila ada yang salah berikan saya penjelasan ataupun peringatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.